Oke, halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu terkait dengan trading cryptocurrency di platform Indodax, di mana saya akan menjelaskan terkait dengan kiat atau tata cara saya melakukan trading secara dasar ya. Jadi di sini saya akan melakukan trading secara dasar-dasar yang saya gunakan secara sederhana atau tips sederhana yang bisa digunakan untuk melakukan trading, terutama untuk teman-teman pemula agar bisa mendapatkan profit ya, atau mendapatkan keuntungan dari trading yang teman-teman lakukan seperti itu. Jadi caranya sangat sederhana sekali, dan di sini saya akan juga menyampaikan terkait dengan teknik atau dasar-dasarnya, kemudian manajemen dari keuangan yang digunakan juga agar teman-teman untuk dapat membatasi kerugian yang nantinya dapat ditimbulkan. Namun sebelum saya mulai, buat teman-teman semua, baik teman-teman yang sudah subscribe di channel ini maupun yang belum ataupun yang baru menonton video ini, dimohonkan untuk melakukan subscribe terlebih dahulu, kemudian di like, kemudian ingat jangan lupa diklik lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan video-video menarik lainnya. Oke, sudah di subscribe teman-teman? Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini saya sudah membuka terkait dengan website dari Indodax ya teman-teman. Di sini saya menggunakan PC atau laptop. Jadi untuk teman-teman yang belum untuk teman-teman yang ingin melakukan trading di PC atau di laptop menggunakan platform Indodax, teman-teman bisa search di Google atau di Google Chrome yaitu indodax.com. Kemudian teman-teman bisa melakukan login atau masuk sesuai dengan akun dari Indodax yang teman-teman miliki. Oke, langsung saja untuk terkait dengan tip atau tata cara saya yang sangat sederhana untuk melakukan trading di cryptocurrency ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mencontohkan beberapa kripto baik dari Matic, Cardano, Ethereum dan lain sebagainya seperti itu teman-teman ya. Dan sekaligus saya juga akan menampilkan terkait dengan riwayat trading yang sudah saya lakukan di hari ini ya teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini dari tampilan dari websitenya ya teman-teman hampir sama. Dari aplikasi dari Indodax-nya juga hampir sama tampilannya, cuman di sini secara lebih detail, kemudian lebih jelas terkait dengan tampilan juga. Ada market, kemudian di sini ada market favoritnya, ada EDR marketnya, ada USDT market, kemudian dan lain-lain ya. Di sini ada marketplace, wallet, voucher dan lain sebagainya seperti itu. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mencontohkan terkait dengan coin ya. Nah, di sini saya sudah membuka terkait dengan coin dari Matic ya, atau Polygon. Nah, kemudian di sini saya tidak memiliki saldo Matic atau Polygon karena akun yang saya gunakan ini adalah hanya akun yang saya gunakan untuk trading. Jadi tidak untuk investasi ya teman-teman. Jadi hanya khusus untuk trading. Kalau untuk investasi saya juga ada akun yang berbeda. Jadi biar fokus untuk investasi jangka panjang. Nah, kemudian di sini saya sudah ada beberapa transaksi ya tadi teman-teman di sini. Riwayat transaksinya pada tanggal 28 Maret ya. Dari tanggal 22 Maret saya juga melakukan beberapa trading, nanti akan saya bagikan terkait dengan tip-tipnya juga teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita bisa buka chartnya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin membuka chart untuk melakukan analisa yang akan saya lakukan. Nah, di sini ya teman-teman. Nah, di sini di pojok kanan atas ini teman-teman bisa pilih klik atau full screen ya teman-teman ya. Jadi kita buka. Nah, di sini setelah saya buka terkait dengan chart dari Polygon atau kripto ya, atau dari Matic, coin Matic ya teman-teman. Di sini saya menggunakan time frame 4 jam. Kemudian beberapa untuk time frame-nya di sini itu bisa dirubah ya teman-teman sesuai dengan keinginan. Cuman kalau saya biasanya karena tradingnya jangka pendek ya, jadi untuk harian itu saya menggunakan yang 4 jam karena lebih mudah untuk menganalisanya. Kemudian kalau untuk swing trading yang menengah mungkin bisa menggunakan 1 hari ya teman-teman, tinggal diklik 1 hari maka nanti setiap candlenya itu akan berusia selama 1 hari seperti itu. Nah, oke. Kemudian di sini saya sudah melakukan beberapa teknikal ya, beberapa analisa dasar yang sudah saya lakukan tadi ya teman-teman. Di sini ada yang namanya garis trend line ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melakukan di sini ya, bisa klik trend line, kemudian teman-teman bisa menariknya. Kemudian untuk teman-teman terkait dengan tutorial tata cara menggunakan tools yang ada di Indodax itu teman-teman bisa tonton video saya yang lagi satu ya teman-teman bisa klik atau link yang di pojok kanan atas teman-teman. Nah, kemudian di sini untuk coin dari Matic itu saya di sini sudah dapat melakukan pembelian ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa melihat historinya di sini ya teman-teman, riwayat transaksi ya. Pada tanggal 22 Maret itu saya pada tanggal 26 Maret ya, yang terbaru
itu saya melakukan pembelian koin Matic atau Polygon di harga 22.600 ya teman-teman. Di harga 22.600 ya di sini ya teman-teman. 22.600 di sini ya. Saya melakukan pembelian di sini 22.600. Kemudian kita bisa lihat kembali di historinya itu pada tanggal 28 saya melakukan penjualan di harga 24.000 ya, di harga 24.000 di sini ya teman-teman, di harga 24.000. Nah, kalau kita lihat terkait dengan margin profitnya di sini, kita bisa lihat untuk profitnya itu sekitar 5% ya teman-teman. Jadi sekitar 5% itu sangat lumayan sekali, cuman sekisaran 2 hari kita bisa mendapatkan profit sebesar 6% teman-teman. Nah, alasan saya kenapa saya melakukan pembelian, dan sebelumnya juga saya sudah melakukan pembelian dari Queen Polygon atau Matic dari harga di bawah ya teman-teman. Kemudian karena saya sifatnya trading, jadi saya beli, kemudian saya profit, saya langsung jual, kemudian saya tunggu lagi profit, langsung jual. Nah, kemudian untuk terkait dengan caranya ya teman-teman. Nah, kita lihat bahwa di time frame 4 jam dari candle Matic ini adalah di sini ya teman-teman. Jadi secara trend line-nya itu adalah jangka pendeknya itu sedang mengalami bullish atau kenaikan ya teman-teman, terkait dengan penaikan harga. Kemudian di sini ada garis trend line, yaitu merupakan support trend line-nya ya teman-teman. Yang ini merupakan support trend line yang dapat dijadikan sebagai garis supportnya ketika market itu sedang mengalami tren kenaikan secara jangka pendek. Jadi ketika menyentuh garis bawah ini dia akan mengalami pemantulan seperti itu teman-teman. Kemudian di sini juga ada beberapa garis yang menjadi patokan yang saya bikin. Di sini ada salah satu terkait dengan supply dan demand ya teman-teman, yang dapat dijadikan sebagai titik support dan resisten. Nah, di sini merupakan titik support dari Queen Matic ya, di sekitaran harga 19 ribuan. Ini merupakan support yang sangat kuat. Jadi ketika harganya itu di sini dia sudah mulai mantul ya teman-teman. Kemudian di sini ada resisten ya, yang ini merupakan titik resistennya di mana di harga 22.000. Kemudian di sini dia menyentuh di harga 22.000, dia mengalami perlawanan di mana suplainya semakin banyak dan demandnya semakin mengecil sehingga harga mengalami penurunan, dan dia berhasil mantul di harga garis trendline ya teman-teman. Jadi dia mantul, kemudian dia kembali lagi menguji resisten yang sebelumnya. Kemudian dia di sini ada perlawanan juga untuk menentukan harga apakah dia akan berhasil breakout atau kembali turun. Nah, kemudian setelah dia menyentuh harga di 22.000, kemudian dia mengalami pemantulan, retest sebentar untuk turun ya teman-teman. Kemudian dia kembali dan berhasil breakout dan selanjutnya menuju harga yang lebih tinggi teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini historinya adalah, nah ketika di sini ya teman-teman bisa lihat bahwa dari histori harga-harga sebelumnya, ketika harga berhasil breakout atau mantul dari harga 19.000 yang di sini menuju ke atas, yaitu menyentuh di harga 21.000 ya teman-teman, 22.000, selalu mengalami penolakan untuk naik. Nah, kita bisa lihat historinya di sini. Nah, di sini ya teman-teman, di sini juga ada supply dan demand yang sangat kuat. Kemudian di sini juga harganya ketika menyentuh 22.000, harga itu mengalami pemantulan kembali untuk turun atau retest kembali seperti itu. Jadi di sini merupakan area supply yang sangat besar seperti itu. Jadi ada supply yang menjadi resisten, kemudian di sini juga yang support menjadi resisten teman-teman. Ya, ini adalah support yang sebelumnya kemudian menjadi resisten dari kenaikan harga yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian di sini setelah dia mengalami kenaikan, di sini kenapa dia mengalami pemantulan untuk retest turun ya teman-teman, kita melihat dari histori sebelumnya bahwa di area harga 23 ribuan itu di sini adalah terjadi yang namanya resisten yang lumayan kuat teman-teman. Jadi di sini resisten 23.000, dia nyentuh di harga 23.000, kemudian kembali turun atau retest, kemudian di sini breakout, konsolidasi, dan di sini berhasil breakout. Nah, kemudian di harga histori berikutnya di sini juga mengalami pemantulan ya teman-teman, tidak bisa breakout kembali ke atas. Kemudian di sini juga historinya sangat kuat sekali bahwa di sini di harga 23.000, ketika nyentuh harga 23 itu harga Matic mengalami penurunan kembali. Nah, seperti itu teman-teman. Sehingga di sini saya melakukan pembelian ya teman-teman. Di sini dia menyentuh harga kembali karena
trennya sedang bullish dalam jangka pendek sesuai dengan technical yang saya bikin, yaitu supportnya di sini ya, sudah menyentuh support di sini. Jadi saya melakukan pembelian di sini di harga 22.000 ya teman-teman. Kemudian saya tunggu selama 2 hari dan berhasil kejual di harga 24.000. Saya mendapatkan profit sekitar 6% dari total pembelian yang saya lakukan teman-teman, seperti itu. Kemudian di hari berikutnya saya tidak melakukan pembelian lagi ya teman-teman. Bisa lihat di historinya di sini ya teman-teman. Terakhir saya melakukan pembelian itu di harga di tanggal 26 dan penjualan di tanggal 28 Maret. Setelah itu saya tidak membeli Queenmatic lagi, seperti itu. Kenapa saya tidak membeli? Karena saya menunggu di harga di bawah di sini teman-teman. Jadi ketika saya menunggu harga di bawah di sini di sekitaran harga 23.000 teman-teman. Cuman di sini saya belum buka open posisi karena saya masih melakukan pembelian di kripto yang lain, seperti itu. Nah kemudian selain itu juga ada beberapa koin yang saya tradingin, yaitu seperti di SLP juga. Di sini teman-teman saya juga sempat melakukan pembelian ya. Nah untuk riwayatnya teman-teman bisa lihat di aktivitas market di SLP-nya ini lumayan booming ya, beberapa hari ini yang lumayan banyak terkait dengan pembelian. Saya membeli SLP itu sebelum saya melakukan trading di Matic, itu saya sempat trading di SLP ya teman-teman. Itu saya membeli di harga 255. Di harga 255 di sini ya teman-teman. Saya beli di 255, kemudian saya berhasil jual di harga 300. Kalau untuk lihat terkait dengan profitnya itu kurang lebih sekitar 17% ya teman-teman. Jadi lumayan besar untuk margin profitnya. Nah, kenapa di sini saya melakukan pembelian ya teman-teman? Kenapa di sini saya melakukan pembelian? Karena di sini ada breakout ya teman-teman. Jadi seperti yang sama tadi saya sampaikan, saya menggunakan garis trendline, resisten dan support. Nah, di sini dengan pergerakan candle 4 jam dari SLP-nya, di sini saya ada garis trendline ya teman-teman. Dari garis trendline saya bikin garis trendline di sini sebagai resisten. Nah, ketika garis resisten yang saya bikin ini berhasil dilewati atau istilahnya breakout, maka potensi harga itu akan mengalami kenaikan. Nah, ketika di sini ya teman-teman, pada tanggal 23 Maret, di sini ada candle hijau yang cukup bullish ya. Kemudian dia breakout. Nah, setelah breakout dia retest sedikit. Di sini saya melakukan pembelian dan di candle berikutnya atau 4 jam berikutnya dia mengalami kenaikan yang sangat tinggi teman-teman. Nah, dan kemudian saya take profit di harga 300-an. Kenapa saya tidak menunggu sampai ke atas? Karena untuk swing trading, trading jangka pendek saya hanya menargetkan 5-10%. Jadi kalau sudah tercapai target saya langsung jual, seperti itu. Jadi untuk mengamankan profit teman-teman. Nah, kemudian saya juga setelah di tanggal ini saya juga melakukan pembelian kembali ya teman-teman. Tadi saya sempat melakukan pembelian juga di tanggal 30 ya, di harga 290 teman-teman. Di harga 290 ini ya teman-teman, di harga 290 saya sempat melakukan pembelian di sini. Nah, di sini ya teman-teman saya melakukan pembelian di SLP di harga 290. Kenapa saya melakukan pembelian di sini? Karena di sini terjadi sideways teman-teman. Jadi sideways ini merupakan titik support kuat ya dalam jangka pendek, dan ini merupakan titik resistennya. Nah, di sini saya melakukan pembelian dari di sini saya melakukan pembelian SLP-nya itu cukup lumayan ya teman-teman, kurang lebih sebesar 2.300.000-an sekali beli ya. Itu sekitar 2.300.000-an, tidak terlalu banyak. Jadi di sini saya beli sebesar 2.300.000, kemudian saya menargetkan profit itu sebanyak 2 kali. Jadi saya take profit 50% di harga 305 ya teman-teman. Jadi saya tadi sempat take profit di sini di harga 300-an ya, saya sempat take profit. Kemudian sisanya lagi 30% ya. Kalau dihitung terkait dengan margin profitnya, di sini itu sudah mendapatkan profit sekitar 6% teman-teman. Jadi saya sudah mendapatkan tadi profit sekitar 6% sebanyak 50% dari pembelian. Kemudian sisanya lagi 50% belum saya jual. Kenapa? Karena saya masang target profitnya itu di sini teman-teman, di harga 320. Jadi nanti ketika harga itu menyentuh di 320 maka saya akan jual habis. Kenapa saya tahan? Karena di sini masih ada potensi untuk mengalami kenaikan teman-teman. Jadi karena ini merupakan titik supportnya dan ini merupakan titik resistennya, dan
harga itu bergerak cenderung sideways seperti ini, maka dia ketika nyentuh titik support di sini dia akan mencoba mantul menuju titik resisten yang di harga 320. Maka saya masih menyimpan lagi 50% untuk mendapatkan profit yang lebih tinggi seperti itu. Dan ketika nanti harga ini jebol turun pun nanti saya akan tetap melakukan penjualan dan saya tidak mengalami kerugian. Kenapa? Karena sudah melakukan penjualan setengahnya seperti itu teman-teman. Kemudian ada beberapa koin juga yang sempat saya lakukan trading seperti di SEAL atau Silika yang lumayan mendapatkan profit juga teman-teman. Di sini saya beli di harga 1.400, saya jual di harga 1.555. Cuman pada hari ini untuk silikanya itu bisa naik sampai harga 2.240 teman-teman. Jadi bayangkan kalau saya menyimpan dari harga 1.455 itu saya simpan sampai sekarang itu bisa mendapatkan profit 54%. Cuman karena saya nargetin profit hanya sebesar 5-10%, jadi ketika dapat profit sesuai dengan yang ditargetkan saya langsung jual seperti itu. Jadi begitu teman-teman tip atau dasar-dasar melakukan trading ya teman-teman. Jadi upayakan membeli barang atau kripto atau koin itu di harga supportnya atau di harga terendah teman-teman, dan melakukan penjualan sesuai dengan target. Kalau trading dapat 5-10% di kripto itu sudah lumayan besar, jadi bisa melakukan take profit secara bertahap ya teman-teman. Jadi misalnya saya berikan contoh, misalnya teman-teman melakukan pembelian di kripto ya teman-teman, misalnya, jadi saya contohkan ya teman-teman, misalnya teman-teman melakukan pembelian nih di harga 2000, di harga Matic misalnya teman-teman melakukan pembelian di harga 23.000 seperti itu teman-teman. Jadi dari harga 23.000 ini teman-teman melakukan pembelian, misalnya teman-teman memiliki dana rupiah yang teman-teman bisa belikan itu sebesar 1 juta rupiah. Jadi kalau dana teman-teman sebesar 1 juta sebagai deposit awal, jangan teman-teman melakukan pembelian secara full 1 juta dalam satu koin. Jadi teman-teman maksimal itu teman-teman membelikan uang 1 juta itu sebesar 20% untuk pembelian pertama. Jadi sebesar 200.000 teman-teman. Sebesar 200.000 untuk pembelian pertama. Kemudian ketika harga dari teman-teman beli di harga sejumlah 200.000 rupiah di harga pembelian pertama, namun harga itu kembali turun, maka teman-teman bisa melakukan pembelian atau breakdown di pembelian kedua itu di koin yang sama. Misalnya saya contohkan Matic ya teman-teman, misalnya saya contohkan beli Matic ya, saya contohkan beli Matic di pembelian pertama itu sebesar 200.000, kemudian dia turun. Itu upayakan ketika turun untuk pembelian kedua itu benar-benar menyentuh di harga supportnya teman-teman ya, menyentuh di harga support atau dengan persentase penurunan lebih dari 5% atau lebih dari 10%, baru teman-teman melakukan pembelian. Untuk pembelian kedua teman-teman bisa melakukan pembelian sebesar 300.000 ya. Ini yang sering saya lakukan untuk menghindari atau membatasi kerugian. Kemudian ketika sudah melakukan pembelian kedua, harga itu semakin turun, jadi teman-teman bisa melakukan breakdown lagi yang kedua ya teman-teman. Ini adalah breakdown terakhir, yaitu sebesar 500.000 ya, sebesar 500.000. Jadi total pembelian teman-teman itu sebesar 1 juta rupiah. Jadi 3 kali pembelian. Jadi ketika harga ini sudah teman-teman lakukan, ketika teman-teman sudah melakukan pembelian di harga 500.000 namun harganya tetap mengalami penurunan, maka teman-teman harus siap nge-hold atau memberikan keputusan baik melakukan cut loss atau penjual dari koin tersebut untuk mengamankan uangnya seperti itu teman-teman. Tapi kalau saya biasanya saya selalu melakukan breakdown, saya jarang melakukan cut loss. Cut loss itu kecuali saya trading di crypto atau di koin-koin yang kurang bagus ya, atau shitcoin ya, yang memiliki risk yang sangat tinggi. Ketika sudah tidak sesuai dengan target, lebih baik saya lepas. Tapi kalau koin-koin yang memiliki fundamental yang bagus seperti Ethereum, Bitcoin, Cardano, Matic dan lain sebagainya yang memiliki top 50 ke atas itu saya berani melakukan hodl ataupun melakukan breakdown agar ketika nanti harga itu kembali naik kita sudah mendapatkan profit seperti itu teman-teman. Jadi persentase pembeliannya bisa menggunakan persentase 20, 30, 50. Jadi 20% pembelian pertama, 30% pembelian kedua, 50% pembelian ketiga seperti itu. Jadi seperti itu terkait dengan tata cara saya untuk melakukan trading ya teman-teman, terkait dengan manajemen dari keuangannya seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali melakukan pembelian
kripto itu menggunakan all in dari ketersediaan dana dari yang tersedia di akun teman-teman seperti itu. Usahakan manajemen keuangannya agar tidak mengalami kerugian atau bisa membatasi kerugian sesuai dengan risk yang bisa teman-teman terima seperti itu. Nah, jadi seperti itu teman-teman terkait dengan tata cara saya melakukan trading di kripto, cara dasar-dasarnya teman-teman. Terkait dengan cara analisanya juga secara dasar-dasarnya sudah saya sampaikan. Terkait dengan support dan resisten, jadi support dan resisten itu bisa teman-teman lihat dari histori pergerakan harga sebelumnya teman-teman. Jadi di sini ini merupakan support. Kenapa dapat dikatakan support? Karena di area ini kita mengacu pada histori dari pergerakan harga sebelumnya, harga itu selalu mengalami pemantulan. Kemudian ini merupakan dapat dijadikan resisten juga ketika harga menyentuh di garis 20 harga 22.000 ini, harga itu selalu mengalami pemantulan untuk turun, dan ketika dia berhasil breakout atau melewati garis ini maka harga itu semakin naik. Dan terbukti di sini ya teman-teman, di sini dia breakout maka harga kembali naik dan mencari resisten yang lebih tinggi, dan di sini adalah merupakan resisten yang tolak ukur atau menjadi resisten di harga sebelumnya atau di historikalnya. Jadi kita bisa jadikan patokan ini sebagai resistennya. Jadi ketika harga ini menyentuh resisten di sini, area resisten yang di sini ya teman-teman, maka harga itu potensi mengalami penolakan untuk naik dan akan cenderung untuk sideways ataupun kembali turun. Nah, ketika dia breakout, maka dia akan berhasil mengalami kenaikan seperti itu. Dan di sini terbukti ketika mendekati harga 23.000 harga itu kembali turun, kemudian dia kembali memantulkan harga untuk naik, dan di sini sekarang mengalami sideways ya teman-teman, menentukan harga ketika nanti harga ini berhasil breakout, maka dengan harapan harga ini bisa naik kembali. Nah, untuk koin Matic ini merupakan koin yang sangat bagus, dan di sini juga bisa teman-teman melakukan pembelian. Cuman terkait dengan resikonya teman-teman silakan diperhatikan, karena untuk trading ini juga cukup sangat beresiko karena sudah terlalu tinggi. Cuman kalau teman-teman ingin investasi jangka panjang, ini sangat rekomendasi banget ya. Cuman tetap disclaimer on, semua keputusan dan tindakan teman-teman lakukan sendiri, segala resikonya sudah teman-teman ketahui seperti itu. Oke teman-teman, jadi terkait dengan jadi seperti itu terkait dengan tata cara atau tip-tip dasar yang bisa dilakukan untuk trading ya teman-teman, untuk pemula agar teman-teman bisa melakukan trading serta mendapatkan profit sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke teman-teman, jadi demikian terkait dengan tutorialnya, cara dasar saya melakukan trading di cryptocurrency ya, menggunakan titik support dan resisten serta margin dari take profit yang bisa kita dapatkan ya, maksimal ya, minimal dan maksimalnya, serta pembatasan kerugian yang bisa teman-teman lakukan baik dengan cara melakukan up breakdown ataupun teman-teman bisa melakukan cut loss. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan pembelian secara bertahap dalam satu koin, jangan melakukan pembelian koin secara all in. Kemudian margin melakukan kemudian teman-teman bisa melakukan manajemen keuangannya ya, yang seperti biasa saya lakukan itu 20 30 50. Jadi 20%, 30%, 50%. Jadi sesuai dengan nyamannya teman-teman menggunakan seperti itu. Jadi demikian teman-teman terkait dengan tutorial cara dasar-dasar yang saya gunakan untuk melakukan trading di platform Indodax, yaitu trading kripto. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Namun sebelumnya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman. Semoga ke depan channel ini semakin berkembang. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Saya Ketua Radisa undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.